Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 14 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rukun dengan Diri Sendiri. Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat yang keempat sampai dengan keenam. Sebab segala sesuatu yang telah ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah Bapa kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa kerukunan sesungguhnya dimulai daripada pemahaman tentang diri sendiri yang benar sesuai dengan terang firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertemu dengan sebuah tema seperti yang kita akan bahas hari ini, rukun dengan diri sendiri, rasanya agak aneh tema ini. Karena kalau rukun itu pasti urusannya dengan sesama atau dengan orang lain. Tetapi mengapa disebut dengan rukun dengan diri sendiri? Tentu bagi mereka yang belajar psikologi, pemahaman tentang rukun diri sendiri adalah sesuatu yang sangat mendasar dan sangat penting. Arti daripada rukun dengan diri sendiri artinya, satu, dia menerima diri sendiri apa adanya. Dia tidak menghakimi diri. Dia bisa melihat diri sendiri secara objektif. Apa yang menjadi kelebihan saya, apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang harus diperbaiki, apa yang baik yang perlu diapresiasi tentang diri sendiri. Itu yang namanya rukun dengan diri sendiri. Kalau kita belajar daripada terang kebenaran firman Allah, bagaimana kita bisa rukun dengan diri sendiri? Artinya kita patut dan bisa menerima diri kita apa adanya. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Tetapi yang paling utama dari Kristus adalah niat baik, kehendak baik untuk menjadi lebih baik, bertobat daripada seluruh perbuatan buruk di masa lalu, dan kemudian apa yang menjadi kekurangan kita atau bayang-bayang masa lalu yang sudah terjadi, yang tidak mungkin diubah, itu adalah sesuatu yang benar-benar harus diterima sebagai sebuah peristiwa yang tidak bisa lagi diubah apa-apa, dijadikan sebagai pelajaran. Itu yang firman Tuhan katakan pada ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat keempat merujuk kepada apa yang disebut dengan pelajaran pada waktu dulu. Kalau kita melihat seperti bangsa Israel, mereka punya kesalahan di masa lalu. Mereka melanggar firman Allah, mereka melawan Allah, mereka membuat berhala, mereka keras kepala, mereka tegar tengkuk. Tuhan tidak menghitung-hitung lagi di masa lalu. Yang penting ke depannya, bagaimana seseorang mengalami sebuah perubahan. Yesus berkata, di firman Tuhan berkata, aku akan buang dosa-dosamu ke tubir-tubir laut, sejauh timur ke barat, maka demikian juga kita akan diampuni. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, akan putih seperti bulu domba. Ini adalah bagian daripada menerima diri sendiri. Jadi rukun dengan diri sendiri artinya bisa melihat diri sendiri secara proporsional, secara benar, secara objektif, sebagaimana Tuhan melihat kita, maka kita pun harus punya cara yang sama di dalam melihat diri sendiri. Itu rukun dengan diri sendiri. Mereka yang tidak rukun dengan diri sendiri, biasanya kemudian jadi menghakimi diri sendiri, menjadi orang yang minder. Atau kalau nggak minder, dia menjadi orang yang berusaha untuk meningkatkan diri dengan cara menyombongkan diri, kemudian dengan cara menghina orang lain, dengan cara merusak nama baik orang lain. Jadi orang yang tidak rukun dengan diri sendiri bisa merusak diri sendiri ke dalam, atau juga bisa merusak orang lain. Sebuah tindakan-tindakan buruk yang terjadi. Ayat yang kelima dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kerukunan yang dimulai daripada pemahaman diri sendiri dengan benar, dengan terang kebenaran firman Allah, akan menolong kita bagaimana kita bisa menilai diri sendiri dengan baik. Jangan menyesali kita terlahir dari keluarga mana. Jangan menyesali kondisi fisik, karena itu sesuatu yang sudah diberikan Allah. Jangan menyesali sesuatu pengalaman masa lalu yang sudah terjadi. Jangan juga membanding-bandingkan diri sendiri, mengapa saya tidak lebih baik dari orang lain.
Itu adalah bentuk daripada orang yang rukun dengan diri sendiri. Tetapi tatkala semua itu menjadi membayang-bayangi kita, yang kita yakini semua yang buruk itu, maka kita sedang tidak rukun dengan diri sendiri. Rukun dengan diri sendiri adalah satu bentuk menghargai diri sendiri, sebagaimana Tuhan menghargai kita. Menghargai bahwa jalan ke depan hidup kita selalu ada jalan yang terbaik. Tidak ada yang mengalami yang namanya putus asa di dalam kamusnya Alkitab. Tidak ada yang namanya kemudian orang lebih baik dari kita atau orang lain kemudian menjadi lebih buruk dari kita. Karena setiap orang punya kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan rancang di dalam hidupnya. Hanya yang menjadi masalah, apakah orang tersebut menggunakan dengan baik semua kesempatan yang ada, semua potensi yang Tuhan berikan, semua karunia yang Tuhan berikan yang tiap orang bisa berbeda satu dengan yang lain. Kita berjuang melakukan semuanya itu. Kalau Tuhan merancangkan semua yang terbaik dan tersempurna, maka kita bisa mengejar semua yang baik dan semua yang sempurna dengan kekuatan Allah, tentu bukan dengan kekuatan diri sendiri. Mari sahabat seperjalanan, orang yang tidak rukun dengan diri sendiri, maka cenderung dia akan mengeluh, menyalahkan orang lain, bersungut-sungut, kemudian meminta belas kasihan, playing victim, atau kemudian orang yang tidak rukun dengan diri sendiri tidak bisa menerima diri. Dia menjadi orang yang menyerang orang lain, menyalahkan orang lain, menghina orang lain. Betapa buruknya orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Kalau Allah di dalam Kristus adalah pribadi yang mendamaikan kita, orang berdosa dengan Allah, menyucikan kita, membuang seluruh dosa-dosa kita. Mengapa dosa tersebut masih kita pegang? Mengapa dosa tersebut masih kita rawat? Karena orang yang masih memegang dosa, merawat dosa, dia tidak sedang berdamai dengan diri sendiri, tapi dia sedang tunduk kepada kuasa kegelapan, dan dia sedang mengikuti jalan-jalan kegelapan, jalan-jalan yang salah, dan bukan jalan-jalan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Dan kalau melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, memang pertama, tidak ada yang sempurna. Kalau kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan, sekalipun bentuk kekurangannya berbeda. Kalau orang lain punya kelebihan, kita pun juga punya kelebihan, karena tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia itu ada yang kualitas 2, kualitas 3, kualitas 4. Semua Tuhan ciptakan secara adil sama dengan semua potensinya. Tiap orang memiliki potensinya, tiap orang memiliki katakanlah karunia-Nya. Setiap orang punya jalan hidup yang sudah Tuhan atur dan rencanakan. Semua jalan yang terbaik menuju rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi orang, tatkala kita mampu berdamai dengan diri sendiri, kita sewaktu berelasi dengan orang lain akan bersikap teduh, akan bersikap objektif, akan bersikap bijaksana. Karena seseorang yang tidak bisa memperlakukan diri sendiri dengan baik, dengan bijaksana, dan dengan benar, dia akan menjadi orang yang sulit memperlakukan orang lain pun dengan baik, dengan bijaksana, dengan benar. Mari kita berjuang. Kalau Tuhan sudah menerima kita apa adanya, kita perlu belajar menerima sesuatu yang memang tidak bisa dirubah dalam hidup kita, tapi memperjuangkan sesuatu yang masih bisa dirubah, sehingga apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi, apa yang kita kerjakan bisa sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Ajar kami Tuhan lewat renungan hari ini, kita menjadi orang yang mampu berdamai dengan diri sendiri, karena Kristus sudah mendamaikan kami orang berdosa dengan Allah yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.